Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita juga akan mendengarkan pertanyaan dari seseorang yang saya kasih nama samaran Soleh, ya. Nah, dia berkata demikian, ya, langsung, ya. Apa Bapak nggak tahu bahwa Yesus itu juga sujud menyembah Allah? Nah, kemudian dia lanjutkan lagi, dan dia, nah ini dia nulisnya tuh, dianya tuh huruf kecil, menandakan dia tuh tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Ingat-ingat, ya, saudara. Jadi kalau seseorang dimanapun juga, di media apapun juga, kalau dia menulis Tuhan Yesus itu dengan huruf kecil, itu dia artinya orang tidak percaya Tuhan Yesus, ya. Ingat-ingat itu, ya. Dan dia juga mengatakan, aku juga huruf kecil juga, ya, artinya Yesus, ya, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, tapi hukum yang kujalankan adalah hukum yang mengutus aku. Nah, ini dari Mas Soleh, ya. Nah, dari Bro Soleh ini menulis seperti ini, ya. Dia karena bukan orang Kristen, jadi dia pastinya tidak tepat, ya, dalam menulis pertanyaan ini, ya. Lalu saya jawab, gini bro, maksudnya saya benarkan dulu pertanyaannya. Maksudnya bro itu mau berkata bahwa Tuhan Yesus sewaktu ada di bumi, beliau itu menyembah kepada Allah, begitu kan? Lalu maksud bro juga mau berkata bahwa Tuhan Yesus itu hanya utusan Allah saja, iya kan? Nah, lalu Soleh ini berkata, ya betul. Nah, terus dia tanya, bagaimana? Betul apa tidak itu? Saya jawab, ya betul bro, ya, bahwa Tuhan Yesus waktu ada di bumi itu memang menyembah kepada Allah bro. Nih saya kasih dasar firmannya dulu, ya. Jadi artinya bukan saya yang ngomong gitu, ya, atau orang lain atau manusia, tapi firman Allah. Dia ada di mana? Matius, ya, 26 ayat 36 dan 39. Demikian firman Allah. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, ya. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Nah, ini kan Tuhan Yesus berdoa di taman Getsemani, ya. Berdoa, menyembah dan sebagainya lah, itu kepada Allah, ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud. Nah, ini jelas sekali, ya. Lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, lalu Soleh ini berkata, nah betul kan? Nah, saya jawab, ya, cuma bro harus tahu ini, ya. Dengar dulu, Allahnya Tuhan Yesus itu adalah Bapa bro, ya. Saya ulang lagi, Allahnya Tuhan Yesus itu adalah Bapa, dan nama Bapa itu adalah Yesus juga. Nah, Soleh ini berkata, waduh. Nah, nih saya kasih ayatnya, ya, bahwa Allahnya Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Ada di mana? 1 Korintus 8 ayat 6a. Demikian bunyi firman Allah. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, ya. Saya ulang. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jelas, ya? Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Nah, baca aja, tidak usah ditafsir, ya. Jelas kan? Siapa Allahnya Tuhan Yesus itu? Bapa. Dan ini ayatnya bahwa nama Allah atau nama Bapa itu adalah Yesus bro. Ada di mana? Yohanes 17 ayat 11. Demikian firman Allah. Dan aku tidak ada lagi di dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku, Tuhan Yesus maksudnya, datang kepadamu, kepada Bapa,
Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Namamu di sini maksudnya nama Bapa kan, yaitu namamu. Nah ini ya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, perhatikan kalimat namamu, nama Bapa yang telah engkau berikan, yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Itu. Jadi artinya ya, artinya nama Bapa itu kan diberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun anaknya Bapa, anak Allah kan, karena dia bukan anaknya Yusuf. Waktu Maria sebelum menjadi suami istri dengan Yusuf kan, Maria diberitahu sama malaikat bahwa dia akan mengandung. Maria juga bingung, loh, saya ini belum punya suami kok mengandung bagaimana. Nah kira-kira begitulah. Lalu singkat cerita, malaikat itu memberitahu bahwa kandungan yang ada di dalam kamu itu dari Roh Kudus, ya, dari Roh Allah maksudnya. Nah, makanya bapak daripada Tuhan Yesus itu bukan Yusuf, tapi Allah atau Roh Allah. Kan sama saja, rohnya Allah kan sama dengan Allah kan, karena Roh Allah kan ada di dalam diri Allah, gitu loh maksudnya. Nah jadi jelas. Lalu dia memberitahu namakan dia Yesus. Ya, jadi nama Bapa itu adalah Yesus, karena nama Bapa itu diberikan kepada anaknya. Anaknya siapa ya? Yesus tadi, ya. Jelas ya ini ya. Nah begitu. Nah kemudian Bro berkata bahwa Yesus itu hanya utusan Allah saja, iya kan? Nah itu cuma sebagian atau sepenggal aja, Bro. Lalu Soleh berkata, waduh, iya. Saya jawab nih ayatnya yang menulis bahwa Yesus adalah utusan Allah sesuai dengan apa yang Bro ketahui ya, sepenggal itu ada di mana? Di Yohanes 17 ayat yang ketiga. Demikian firman Allah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya, saya ulang. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau di sini adalah guru besar, artinya Bapa ya. Satu-satunya Allah yang benar. Jelas ya. Kalau tadi kita kan sudah membaca di 1 Korintus 8 ayat 6 kan, bahwa kita hanya punya satu Allah, yaitu Bapa. Ini diteguhkan di sini ya. Yohanes 17 ayat 3 ini ya, dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, artinya Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal, nah ini yang bermaksud, Yesus Kristus yang telah Engkau utus, ya kan? Nah jadi gue cuma tahu hanya ini aja, sepenggal ayat ini aja. Nggak tahu dapat dari mana juga, Bro, kan? Pasti saya yakin bukan dari firman, karena Bro hanya mendengar dari orang, sepenggal itu saja ya, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia hanya manusia dan dia hanya utusan Allah, kan begitu kira-kira ya. Nah jadi Bro ya, betulnya itu cuma segitu aja. Kalau ibaratnya orang Jawa itu sekuku hitam, sekuku ireng ya, sedikit saja tentang Tuhan Yesus itu. Karena Yesus itu bukan cuma manusia dan bukan cuma utusan Allah saja, Bro. Tapi Yesus itu adalah ya, saya kumpulkan ada beberapa ya, tapi nanti lengkapnya ya Bro harus baca Alkitab sendiri ya, karena nanti durasinya tayangan ini terlalu panjang ya. Jadi Yesus itu siapa ya? Ini nomor satu, saya kelompokkan ya pakai nomor-nomor ya. Nomor satu, Yesus itu adalah manusia yang tidak punya dosa. Ya tentu memang ada dasarnya. Kalau saya rincikan satu-satu, waduh terlalu panjang nanti ini ya durasinya. Pasti suatu hari nanti saya akan berikan ayat-ayatnya ini untuk membuktikan bahwa ini bukan kata-kata saya, itu memang firman Allah yang bilang. Jadi manusia yang tidak punya dosa ya, ada catatannya ini, bukan cuma manusia saja selesai, bukan, tapi manusia yang tanpa cacat celah ya, tanpa dosa. Itu di Ibrani banyak ditulis itu ya, imam yang tidak punya dosa ya, tidak ada cacat celah. Nah itu Yesus di sini ya. Pertama, jadi Yesus ini memang manusia. Karena apa? Karena Yesus itu kan firman Allah yang menjadi manusia ya. Jadinya manusia itu siapa ya? Yesus itu, gitu loh ya.
jelas di sini ya. Yang pertama, memang Yesus manusia. Alkitab yang ngomong, bukan saya atau bukan orang lain ya. Jadi artinya kita harus percaya kalau firman Allah yang bilang, kita harus percaya, siapapun juga harus percaya. Kalau tidak ya itu namanya dia melawan Allah, nantang ya. Tidak percaya kan, nantang ya. Tapi kalau yang bilang firman Allah, kita harus percaya ya. Nomor dua, tadi kan Yesus manusia ya. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan ya. Kemarin saya sudah sampaikan sama Pak Muklis ya, yang bertanya tentang hal ini ya. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus itu dijadikan Tuhan oleh manusia pada konsili Nikea beberapa ratus tahun yang lalu gitu. Ini ajaran orang dari mana? Itu jelas orang yang tidak pernah baca Alkitab. Nah, dia teruskan kepada yang lain, kira-kira seperti itulah. Akhirnya sumbernya ketahuan, ternyata orang ini tidak pernah baca Alkitab. Jadi karena dia cuma sudah dapat ajaran seperti itu, timbul kebencian kepada Tuhan Yesus. Akhirnya dia mencetuskan ajaran itu, fitnahan itu ditularkan sampai kepada Pak Muklis itu, yang saya kemarin sudah jelaskan panjang lebar tentang siapakah Yesus itu, gitu loh ya. Nah, jadi Yesus itu atau Tuhan, Yesus itu dijadikan Tuhan bukan oleh manusia atau konsili Nikea, tapi oleh Bapa sendiri. Itu ada di Kisah Rasul 2 ayat 36, kemarin sudah saya bacakan itu ya di tayangan video yang tentang pertanyaan Pak Muklis itu. Nanti bro cari ya di YouTube ya, tentang apa Tuhan kok dibunuh oleh penciptanya. Itu saya kasih judul itu. Nah, jelas ya. Jadi yang pertama, Yesus itu manusia memang ya, karena dia firman Allah yang menjadi manusia ya, sesuai dengan firman yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Kemudian Yesus Tuhan, itu tadi sudah saya sebutkan ayatnya di Kisah Rasul 2 ayat 36, dan yang lain-lain masih banyak ya. Nah, ketiga, Yesus itu juga Kristus ya, atau Mesias ya. Ini maksudnya Kristus atau Mesias ini artinya adalah yang diurapi atau disahkan atau yang dipilih oleh Allah. Nah, begitu ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus ya, namanya kan Yesus Kristus, dijadikan Tuhan oleh Allah. Ingat-ingat ya. Kemudian selain Yesus manusia, dia Tuhan, dia juga Kristus atau Mesias yang diurapi oleh Allah. Yang keempat, Yesus adalah anak Allah. Ya, tadi sudah saya berikan alasannya kenapa kok disebut anak Allah kan. Nah, dia bukan anaknya Yusuf, tapi anak Allah. Kenapa? Karena dia dikandung dari Roh Kudus, rohnya Allah, makanya disebut anak Allah. Ada dasarnya di Matius juga ya. Nanti cari sendirilah ya. Kemudian yang kelima, Yesus adalah anak manusia ya. Memang karena kan anaknya Maria ya, ini jelas kita harus percaya itu kan, tidak usah membangkang lagi, tidak ngotot ya, terutamanya orang Kristen ya. Tidak usah, memang Yesus memang manusia betul ya. Nah, tapi ya itu tadi saya sudah jelaskan sama bro ini ya, jangan berhenti cuma sebatas itu aja. Nah, kemudian Yesus juga adalah juru selamat ya. Ada ayatnya, ada semua pokoknya yang saya sebutkan di sini itu semua ada dasarnya ya. Kalau saya harus merinci satu-satu dasarnya ya nanti panjang. Kemudian yang ketujuh, Yesus adalah penebus dosa manusia ya. Kedelapan, Yesus adalah gambar wujud Allah. Dan Allah itu kan tidak kelihatan ya kan. Nah, ini Yesus ini adalah gambarnya ya, gambarnya Allah itu. Jadi artinya gini ya, kalau kita tidak hidup pada zaman Diponegoro, Pangeran Diponegoro, kan kita tidak tahu kayak apa Pangeran Diponegoro itu. Nah, tahunya dari mana? Dari gambarnya. Nah, kalau gambarnya Diponegoro kan berupa lukisan ya kan. Kita tahu Pangeran Diponegoro itu naik kuda, bawa keris, kira-kira gitulah. Itu gambaran, tapi gambarannya dalam wujud, dalam bentuk lukisan. Nah, kalau Allah ini gambarannya bentuknya wujudnya manusia gitu loh. Bedanya di situ. Cuma memang sama, itu gambaran atau gambar wujud Allah. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, maksudnya kalau mau melihat Allah, maksudnya ya itu kenali Yesus Kristus itu. Dia adalah gambar wujud Allah yang bentuknya manusia, bukan seperti tadi Pangeran Diponegoro bentuknya lukisan atau foto, kan begitu. Jelas ya.
Nah, jadi Yesus adalah gambar wujud Allah. Ada ayatnya, ada. Kemudian yang ke-9, Yesus itu juga pengantin laki-laki, ya. Nah, saya sudah ciptakan lagu ini tentang ini ya, yang ditulis oleh Alkitab, ada di 2 Korintus 11 ayat 2 itu mengatakan ya, seperti itu ya, calon mempelai laki-laki. Kita ini calon umatnya atau orang percaya ini calon pengantin perempuan. Nah, ini gambaran, jangan disamakan seperti orang dunia begitu ya. Kemudian 10, Yesus adalah raja di atas segala raja. Oh, banyak ya, di Wahyu ditulis banyak sekali ya. Kemudian lagi Yesus adalah gembala. Ini lagi lebih banyak di Alkitab ditulis bahwa Yesus adalah gembala yang baik ya. Dia mencari satu domba yang hilang, atau satu domba yang hilang sampai meninggalkan 99 yang tidak tersesat. Dia cuma mencari satu yang hilang. Nah, ini adalah gembala Tuhan Yesus. Kemudian Yesus juga adalah Tuan. Ya, Tuan itu kan bos gitu ya. Nah, makanya saya menyebut, orang-orang percaya menyebut semua adalah hamba. Kenapa? Karena Kristus adalah Tuhan dan saya hambanya, kan begitu ya. Nah, itu ada semua pokoknya ada di Alkitab. Kemudian Yesus juga adalah guru. Ya, kalau kita sebut murid Kristus kan, makanya Yesus itu adalah gurunya, guru kita yang percaya. Ya. Nah, kemudian Yesus juga adalah sahabat. Ada ayatnya, ada Yohanes 15 ayat 14 ya, nanti baca ya, Yohanes 15 ayat 14 itu Yesus mengatakan kita ini sahabatnya. Saya orang percaya seluruh dunia ini adalah sahabatnya Tuhan Yesus, dengan catatan apabila kita mentaati firman-Nya. Kalau tidak ya bukan. Gitu aja. Kemudian ayat 15, Yesus adalah komandan kita ya, panglima kita. Ada di 2 Timotius 2 ayat 3 ya. Di situ 24 ya, nanti ya 2 Timotius 2 pokoknya ayat 3 sampai 4 itu. Dia komandan kita. Nah, kita ini apa? Prajuritnya ya. Prajurit bawahannya yang harus mentaati komandan kita atau panglima kita, yaitu Yesus ya. Jadi Yesus itu ada banyak sekali, dia punya jabatan atau dia punya sebutan ya. Kemudian Yesus juga disebut sebagai jalan ya, kebenaran, hidup. Wah, ini ayat yang terkenal ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ada di Yohanes itu ya. Kemudian Yesus juga adalah pintu. Nah, jadi maksudnya kalau orang mau ke surga, mau masuk surga, itu harus melalui Yesus, karena Yesus itu adalah pintu gitu. Makanya Tuhan Yesus kan sendiri berkata, tidak mungkin seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus maksudnya. Kenapa? Karena Yesus itu pintu. Yang lain-lain itu bukan pintu gitu loh. Nah, jelas di sini ya. Nah, kemudian Yesus juga adalah kunci. Nah, kunci ini untuk membuka. Di Wahyu dikatakan apabila dia sudah membuka, tidak ada yang menutup. Kalau dia sudah menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, ini kunci Yesus itu. Kemudian Yesus juga adalah roti. Ya, terkenal ya, sampai dibuat lagu, akulah roti kehidupan. Jadi banyak sekali ini ya. Juga Yesus juga adalah air kehidupan. Ya. Ya, zaman dulu saya ingat lagu Yesusku roti kehidupan, Yesusku air kehidupan, siapa datang, siapa lapar, ya pokoknya seperti itu lagunya ya. Siapa haus akan diberi makan, yaitu Yesus Kristus. Maksudnya bukan makan roti-roti sungguhan. Ini kita ini bicara soal rohani, jadi makanan rohani artinya firman Allah, gitu kan? Kemudian selanjutnya, siapa Yesus? Yesus adalah perantara antara manusia dengan Bapa atau dengan Allah, gitu loh ya. Nah, ini jadi ada ayatnya, ada, semua adalah ya. Kemudian Yesus juga adalah imam ya, kan di Ibrani ini banyak yang menulis tentang siapa Yesus juga adalah imam ya, imam untuk kita ya menghadap kepada Allah. Zaman perjanjian lama kan tidak sembarangan orang bisa menghadap Allah, hanya imam atau orang-orang yang dipilih Allah saja.
berani masuk bait suci menghadap Allah, mati dia karena tidak dipilih Allah, ya, ada dosa maksudnya. Nah, Yesus itu adalah imam kita. Kemudian Yesus juga adalah terang, ya, ada di Yohanes banyak situ jelaskan, akulah terang dunia, ya. Siapa lagi Yesus? Yesus adalah anak domba Allah. Ini orang yang tidak percaya langsung, Yesus kok anak kambing. Ya maksudnya ini juga gambaran. Jadi orang tuh, aduh, kalau baca Alkitab tuh, kalau yang orang tidak percaya tuh langsung negatifnya yang keluar gitu loh. Ini yang sangat disayangkan ya, karena emang dasarnya nggak percaya, ya sudah, mau bagaimana lagi. Jadi anak domba Allah itu maksudnya bukan kambing, bahasa Jawanya bukan wedus, itu gambaran. Jadi anak domba Allah itu artinya sebagai gambarannya binatang yang lemah toh. Domba itu kan dia tidak berbuat apa-apa, tidak bisa melawan macan atau singa yang menerkam dia, ya. Namanya domba kan tidak punya senjata apa-apa, paling tanduk itu tidak berguna bagi singa. Buat apa tanduk itu? Kalah dicakar sama singa. Nah, jadi Yesus itu adalah gambaran saja, disebut anak domba Allah itu gambaran saja, ya. Kemudian Yesus adalah saksi yang setia. Nah, ini di Wahyu banyak ditulis, ya. Jadi ada banyak Pak, bro, ya. Kalau kita bro mau tahu siapa Yesus itu, kalau bro cuma tahunya Yesus itu adalah manusia, dia utusan Allah, dia nabi. Itu namanya bro tahunya cuma sepenggal saja. Nah, makanya terus cuma tahu sepenggal saja, bro kesana kemari mengadakan perlawanan kepada orang-orang percaya Tuhan Yesus. Ya ini ya diketawain, ya. Kalau orang yang nggak tahu sih, asal tahunya segelintir aja ya mungkin bisa ikut. Tapi kalau orang yang baca Alkitab tidak bisa ikut, ya, karena ternyata Yesus itu punya banyak sekali jabatan atau sebutan. Jadi pokoknya nanti bro cari sendiri ya di Alkitab tentang siapakah Yesus itu, ya, agar tahu jawabnya. Nah, jadi kalau saya uraikan di sini lagi ya terlalu panjang nanti. Nah, semua ada ayatnya yang pasti. Jadi nanti cobalah, ya, saya kasih PR buat bro cari di Alkitab memakai search engine atau pencarian, ya. Kolom pencarian itu ada di Alkitab. Nah, seperti di Google itu kan ada search engine, ya. Kolom pencarian. Kalau kita mau mencari apa, misalkan mau mencari gunung, ketik aja gunung, kan nanti keluar semua gunung-gunung di seluruh dunia. Nah, begitu juga kalau kita mau tahu siapa Yesus, ya ketik aja di Alkitab itu di kolom pencarian, ya, ketik aja Yesus gitu. Lalu kalau sudah catat semua ayatnya itu nanti akan muncul itu tentang Yesus dari Matius, ya, sampai Wahyu, karena kan Yesus kan adanya di Perjanjian Baru kan. Nah, jadi pilih dulu sebelum klik Yesus, pilih dulu Perjanjian Baru saja. Kalau Perjanjian Lama kan tidak ada. Nah, Yesus lalu baru diklik, nanti keluar itu semua ayatnya. Juga ketik yang sudah saya tulis di atas tadi, ya. Ada Tuhan, ada apa tadi? Wah, banyak sekali, ya. Ada guru, ada, ya, itu ketik aja pakai search engine atau pakai kolom pencarian di Alkitab. Nanti akan muncul semua itu. Nah, itu zaman dulu namanya bukunya konkordansi, ya, untuk mencari ayat-ayat yang begitu banyak di Alkitab, mempermudah mencarinya. Waktu itu saya kuliah ingat pakai konkordansi. Sekarang zaman elektronik konkordansinya nggak laku, ya. Ya sudah ada alat pencari yang canggih, ya, nggak usah bawa buku tebal kayak gitu, cukup ngetik aja sudah langsung muncul seperti di Google itu. Nah gitu ya bro, ya. Lalu Solani berkata, oh gitu, ya Pak, coba dah, ya, nanti saya cari, ya. Jadi ternyata Yesus itu punya banyak jabatan, ya Pak, banyak sekali, ya. Nah, saya jawab, ya betul bro. Nah, itu sebabnya bro harus tahu, baca Alkitab tiap hari biar tahu siapa Yesus itu. Nah, kalau udah baca Alkitab mau tahu dari mana, ya tidak mungkin, ya kan, karena yang memuat tentang Yesus itu ya Alkitab, ya. Meskipun ada buku-buku yang lain, tapi yang lengkap itu Alkitab asli. Artinya kalau
kita bicara soal kemurnian, ya Alkitab itu murni, artinya tidak ada campuran dari kata-kata manusia lain, jelas ya. Jadi makanya tadi saya katakan di atas bahwa Bro Soleh itu cuma tahu sedikit saja, sebagian, sepenggal ya, karena Bro tahunya cuma Yesus itu adalah manusia dan utusan Allah ya, mungkin hanya nabi kan gitu aja, padahal ternyata Yesus itu banyak sekali dikatakan di Alkitab. Nah, dan Allah yang Bro maksud juga belum tahu ya, tidak tahu maksudnya Allah yang mana kan. Nah, setelah saya jelaskan kan Bro baru tahu ternyata Allah itu adalah Bapa, ya kan, dan namanya adalah Yesus. Nah, sebelumnya Bro pasti taunya Allah itu siapa pasti bukan Bapa, pasti yakin saya itu. Nah itu, jadi ini yang hal yang seperti ini, yang prinsip dasar yang penting ini Bro harus tahu dari Alkitab. Abu Soleh ini berkata, oh iya sih, ya betul itu Pak, yang Bapak katakan, emang saya tahunya Allah ya bukan Bapa Pak, apalagi namanya Yesus. Waduh, yang jujur Pak, jujur ya, karena saya ini memang tidak pernah membaca Alkitab. Nah ya itu, nah saya cuma dengar dari orang aja Pak, bahwa Yesus itu bukan Allah, tapi cuma manusia dan utusan Allah saja gitu Pak ya. Namun ternyata Yesus itu punya banyak jabatan ya, atau sebutan yang seperti Bapak jelaskan tadi ya. Wah, baru tahu saya sekarang Pak. Tapi gini Pak, Yesus itu memang hanya manusia dan bukan Allah kan? Iya kan Pak? Saya jawab, iya kan, udah saya jelaskan kepada Pak Muklis ya di video tayangan saya yang judulnya Tuhan dibunuh oleh ciptaannya, katanya itu ada di YouTube Bro. Jadi Bro cari itu ya, dengarkan baik-baik ya. Jadi saya sudah jelaskan panjang lebar kepada Pak Muklis siapakah Yesus itu yang pernah hidup pada 2022 tahun yang lalu. Jadi Bro harus tahu itu, kalau enggak ya nanti pusing terus loh ya. Dan di atas tadi kan juga sudah saya tambahkan tentang siapakah Yesus itu, bahwa Yesus itu adalah memang sebagian ya, maksudnya manusia, tapi manusia tanpa dosa. Ini jangan cuma berhenti Yesus itu adalah manusia titik, waduh salah juga. Manusia kan sama aja berarti manusia semua di dunia ini, tapi Yesus bukan cuma manusia titik. Artinya manusia top titik di situ, bukan, tapi manusia tanpa cacat celah, tanpa dosa. Nah, itu harus ditambahkan untuk Tuhan Yesus. Yang lain tidak perlu, karena memang semua manusia ada di bawah kuasa dosa, karena dia kan keturunan Adam dan Hawa toh. Nah, tapi Yesus ini bukan keturunan Adam dan Hawa, gitu loh bedanya. Makanya harus ditulis lengkap ya, Yesus adalah manusia tanpa cacat celah atau tanpa dosa, satu-satunya di seluruh dunia. Nggak ada sampai hari ini, sampai kapanpun ya nggak ada, hanya Yesus saja, gitu loh, jelas ya. Nah, jadi Yesus itu memang manusia, tapi Yesus itu adalah firman Allah atau Allah yang menjadi dirinya, gitu loh. Jadi firman Allah itu menjadi manusia, itulah Yesus. Jelas dong ini? Itu nanti baca Pak di Yohanes 1 ayat 1 dan 14, atau paling tidak saya dengan cepat bacakan aja ya. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Demikian firman Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jelas sih, ya. Firman itu adalah siapa? Allah. Kenapa? Ya karena firman itu ada di dalam diri Allah, makanya kan disebut firman itu adalah Allah. Lalu firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, Yesus ini yang dimaksud ayat ini kan Yesus yang 2022 tahun lalu itu hidup di bumi ini, gitu loh. Nah, jadi kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran itu siapa? Ya Yesus yang pernah hidup 2022 tahun yang lalu. Ya, terus apa tidak ini Pak? Bro, sampai Pak lagi kebalik-balik. Lalu Soleh ini berkata, oh iya.
jadi Yesus itu adalah firman Allah atau Allah yang menjadi manusia ya. Nah, artinya Yesus itu ya memang manusia ya Pak. Loh, saya jawab, ya kan sudah saya kasih tahu memang, tapi jangan stop berhenti cuma begitu aja. Kalau cuma stop Yesus adalah manusia, ya bro pasti tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus karena bro hanya pengertiannya hanya segitu aja, dipotong ya. Yesus adalah manusia, artinya kan sama dengan yang lain di seluruh dunia, padahal Yesus tidak sama. Nah itu yang penting, perhatikan. Sudah saya kasih tahu tadi loh, Bro Soleh ini ya, kan firman Allah di atas sangat jelas menulis itu ya. Nah, jelas ya. Jadi yang penting Yesus itu pokoknya satu-satunya manusia di dunia ini yang tiada duanya. Kenapa? Karena dia tidak punya dosa waktu ada di bumi ini. Nah itu aja, ingat-ingat itu ya. Kalau bro lupa ini, ya pasti bro akan memusuhi Tuhan Yesus atau memusuhi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena bro mengira bahwa manusia kok dijadikan Tuhan dan seterusnya, hal-hal yang negatif lah pokoknya ya. Jadi bro harus paham ini dulu ya. Jadi memang Yesus itu adalah manusia, tapi manusia tanpa dosa. Satu-satunya adalah Yesus, tidak ada yang lain. Dan dia atau Yesus ini adalah firman Allah atau Allah yang turun menjadi manusia. Itu sudah ditulis di ayat tadi. Nah, lalu soalnya berkata, oh gitu, iya sih betul Pak, karena memang saya tahunya bahwa Yesus itu ya manusia dan hanya utusan Allah saja Pak. Itu cuma sebatas itu tahunya Pak, itu pun juga dari kata orang Pak. Saya jawab, nah itu dia. Jadi sekali lagi bro harus baca Alkitab setiap hari biar tahu lengkap tentang siapakah Yesus itu. Jangan cuma tahu sepenggal gitu aja lalu dijadikan senjata untuk melawan Tuhan Yesus bro. Waduh. Lalu Saleh ini berkata, oh iya Pak, jadi terbuka mata saya sekarang Pak, ternyata Yesus itu bukan cuma manusia dan utusan Allah saja ya, tapi Yesus juga adalah Tuhan dan sebagainya ya. Banyak sekali ya Pak, sesuai yang Bapak katakan di atas tadi ya. Nah saya jawab, ya betul bro. Jadi nanti bro dengarkan video tentang tanya jawab saya sama Pak Muklis itu ya. Saya sedang terangkan tentang siapakah Yesus ya. Ya itu cari bro di YouTube, itu judulnya Tuhan kok Tuhan bisa dibunuh oleh penciptanya, Tuhan bisa dibunuh oleh ciptaannya. Maksudnya Tuhan kok bisa dibunuh oleh manusia. Dengarkan itu ya. Lalu Solehnya berkata, ya baik Pak. Wah, berarti selama ini saya udah jadi korban ajaran yang salah ya Pak, karena selama ini saya tahunya cuma sepenggal aja gitu Pak tentang siapakah Yesus itu Pak. Ya ini Yesus itu adalah manusia dan utusan Allah, cuma itu aja Pak. Ya paling tahu lagi cuma dia itu sebatas nabi gitu aja Pak. Alah bro, pantesan ya bro tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya, karena ternyata bro ini udah jadi korban ajaran salah selama ini yang mengajarkan tentang siapakah Yesus itu, tapi hanya sepenggal aja ya, dicuplik begitu aja, yang negatif malahan ya yang dikeluarkan pikiran bro. Jadi akhirnya seperti itu kan. Lalu Soleh berkata, ya betul Pak, saya baru tahu Pak siapakah Yesus itu. Wah, ternyata bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan seterusnya, baru tahu sekarang Pak dari Pak ini ya. Dan dia adalah Tuhan dan seterusnya. Artinya bukan cuma sekedar dia itu manusia atau utusan Allah ya. Ternyata Yesus itu punya banyak sekali ya jabatan atau sebutan ya. Jadi terbuka mata saya Pak, ternyata Yesus itu punya jabatan banyak sekali ya. Dan juga baru tahu ternyata Allah itu siapa. Ternyata Allah itu adalah Bapa ya Pak, dan namanya adalah Yesus. Itu sama dengan nama
anaknya berarti ya Pak ya. Saya jawab, ya betul, namanya Yesus, apa, Allah itu Yesus diberikan kepada anaknya Yesus juga kan namanya kan, ya sama, namanya Yesus, anaknya namanya bapaknya juga Yesus, artinya Allah atau Bapa itu namanya Yesus dan Tuhan namanya juga Yesus, kan begitu, jelas ya. Nah, baik Pak. Wah, berarti selama ini saya sudah jadi korban ajaran salah saya Pak ya, karena selama ini taunya cuma itu aja. Gimana ini? Jadi Yesus itu adalah manusia dan utusan Allah, hanya itu aja. Saya taunya Pak. Wah bro, terus gimana? Nah lalu Soleh berkata, iya Pak, saya betul-betul terbuka mata rohani saya Pak sekarang Pak. Jadi saya mau ikut Tuhan Yesus lah Pak. Ya itu kan bro itu sudah kena ajaran semacam itu sudah berapa tahun itu, kok baru sekarang ketemu saya baru paham tentang siapakah Yesus itu. Berapa tahun bro? Lalu Solehnya berkata, wah ya udah sejak lahir Pak, saya dari keluarga yang sudah lahir ajarannya seperti itu Pak. Saya jawab, waduh, berarti family bro ini semua juga kena ajaran seperti itu ya, ajaran sepenggal itu ya. Lalu Soleh berkata, iya Pak, makanya saya mau bertobat dan percaya Yesus sekarang Pak. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Jonok ini, lalu saya akan memberitahu family saya semuanya agar mereka juga tahu yang benar dan bertobat serta percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu Pak. Saya jawab, oh iya. Wah bagus ya. Jadi kalau gitu di Indonesia ini ada banyak orang yang kayak bro ya, yang cuma tahu sepenggal aja tentang siapakah Yesus itu, lalu menjadi orang yang menolak atau melawan Tuhan Yesus gitu ya Pak. Anu ya bro ya. Soleh berkata, iya betul Pak, betul Pak. Maka dari itu mumpung saya masih hidup Pak, saya mau cepat-cepat bertobat dan percaya Tuhan Yesus Pak. Lalu memberitahu semua family saya agar mereka juga bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, agar intinya bisa diselamatkan lah Pak dari siksaan neraka selamanya Pak. Gitu Pak. Terima kasih ya banyak ya Pak buat penjelasan yang Pak sampaikan. Lain kali saya mau tanya lagi tentang topik yang lain, boleh kan Pak? Ya saya jawab oke bro ya, dengan catatan tidak boleh mendebat ya. Lalu Soleh berkata, siap Pak. Ya Tuhan Yesus memberkati.